Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nahl. Bismillah, dengan menyebut asma Allah Ar-Rahman yang Maha Murah, Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Ata telah datang amrullahi, urusan Allah atau perkara Allah. Supaya apa yang telah diurus oleh Allah, bisa jadi itu adalah azab maksudnya atau iqab, atau yang dimaksud ini adalah hari kiamat. Itu semuanya adalah amrullah. Fala tasta'jiluhu, maka kalian janganlah minta dicepatkan datangnya amrullah. Jadi jangan minta dicepatkan datangnya azab, jangan engkau cepatkan datangnya hari kiamat. Karena itu semuanya mesti akan datang. Allah, hanya Allah sajalah yang akan tahu, yang tahu. Ini dikatakan sebagai ata telah datang. Kenapa? Karena ikut bukan ini sayati amrullah, enggak, tapi ata telah datang amrullahi, siksa Allah atau amrullah hari kiamatnya Allah. Sehingga ketika datang ayat ini, baginda Nabi takut, sehingga beliau langsung bangkit melihat ke atas, betul datang. Nah, gitu. Fala tasta'jiluh, maka diteruskan fala tasta'jiluh, bangga hanya kalian, yaitu jangan minta dipercepat. Subhanahu, maha suci Allah, maha suci dari segala yang tidak pantas, wa ta'ala, dan Allah maha tinggi. Amma, dari perkara yusyrikuna yang mereka sekutukan dengan Allah daripada selain Allah. Jangan, di Allah maha tinggi dari sekutu. Artinya maha tinggi dari sekutu. Allah yang terlalu tinggi, tidak dapat disekutukan dengan apapun, tidak dapat disamakan dengan apapun. Begitu tingginya Allah, begitu hebatnya Allah, bagaimana kamu bisa samakan dengan selain Allah, disamakan dengan Allah? Itu tidak akan mungkin. Karena yang menciptakan seluruh alam semesta adalah Allah. Yang menciptakan batu Allah, kayu Allah, manusia Allah. Bagaimana kamu katakan kayu itu adalah sekutunya Allah? Kamu samakan dengan Allah yang menciptakan kayunya Allah. Bagaimana kamu mengatakan batu itu sebagai sekutu Allah? Itu yang menciptakan Allah. Gimana itu? Jadi begitu tingginya Allah, begitu hebatnya, sampai tidak pantas seorang itu, maka subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi, amma yusyrikun, dari segala mereka orang-orang kafir yang amma, dari perkara yusyrikuna yang mereka sekutukan Allah, mereka sekutukan dengan perkara itu. Yunazilu, Allah menurunkan al-malaikata, malaikat, maksudnya adalah malaikat Jibril, berruhi, dengan membawa wahyu, min amrihi, dari kehendak Allah. Menurunkan alaman atas orang yasha'u yang Allah kehendaki, min ibadih, dari hamba-hamba Allah. Orang yang dikehendaki Allah untuk dikasih wahyu itu adalah para anbiya. Sungguhnya andiru, sungguhnya angdiru, maksudnya itu tugas mereka adalah sungguhnya angdiru, kasihlah peringatkan, takut-takutilah, peringatilah, ingatkanlah orang-orang kafir itu akan datangnya azab. Ketika mereka sudah dikasih tahu supaya beriman, kalau mereka tidak beriman, maka ingatkanlah mereka, takut-takutilah mereka akan datangnya azab kalau tidak beriman. Wa annahu, dan sungguhnya la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali illa ana, kecuali aku. Fattakun, Allah fattakuni, maka hendaknya takutlah kalian semua kepada aku. Nah, di setiap kali seperti ini, para anbiya ini sama tugasnya, yaitu tugasnya dakwah. Wahyu pertama adalah apa? Iman, terus dakwah. Dakwahnya dakwah apa? Dakwah iman. La ilaha illallah lagi. La ilaha illa ana fattakuni. Ya, seperti itu. Jadi iman terus dakwah. Dakwahnya apa? Dakwah iman.
Makanya amalan dalam Islam, dalam agama samawi ini mulai zaman Nabi Adam sampai baginda Nabi Muhammad SAW sama, yaitu amalan yang pertama adalah amalan dakwah. Dan yang aneh itu amalan yang akan pertama hilang itu ya dakwah. Jadi begitu dakwah ini yang pertama kali dibuat oleh umat manusia, oleh para anbiya, sehingga umat ini menjadi baik. Dan ketika Allah sudah kehendaki umat ini akan menjadi buruk, merosot kebaikan-kebaikan ini, maka Allah akan membuat dakwah mulai ditinggalkan, mengajak amar ma'ruf nahi munkar, atau mengajak kebaikan, melarang keburukan akan ditinggalkan. Begitu ditinggalkan, semua kebaikan akan ditinggalkan. Lah mengajak kebaikan ditinggalkan, akhirnya kebaikannya juga ditinggalkan. Tidak ada orang yang ngajak, sehingga sholat nggak ada. Lah kok nggak ada? Lah nggak ada dakwah. Adzan pun kan dakwah. Adzan ditinggalkan, nggak ada orang ke masjid. Nggak ada orang yang ke masjid. Maka sholat ditinggalkan. Tidak ada orang yang ngomong mengenai datangnya bulan Ramadan, mengenai wajibnya puasa bulan Ramadan lagi. Maka puasa bulan Ramadan ditinggalkan. Hari ini sekarang ini sudah jarang orang yang berbicara urusan zakat mal, ya. Sehingga zakat mal sudah ditinggalkan hari ini. Dakwah ditinggalkan, amalan jadi hilang. Amalan hilang. Itu kalau Allah pengen menghilangi suatu amalan, mesti pertama kali yang dihilangkan adalah dakwah atau amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Maka hilang yaitu sholat akan hilang, puasa akan hilang, zakat hilang, haji hilang, dah semuanya, seluruh amalan Islam hilang, sampai akhlak yang baik pun akan hilang semuanya. Makanya hati-hati kalau sudah di suatu tempat kok sudah mulai meninggalkan dakwah, ya tempat itu akan menjadi kacau balau habis-habisan. Nah kalau suatu tempat kok mulai dihidupkan dakwah, tempat itu akan menjadi tempat kebaikan, tempat pertempuran, tempat berantem, tempat perselisihan. Seperti Madinah, ya, Madinah itu dulu tempatnya orang berantem, tempatnya orang berselisih. Perang sudah 120 tahun. Dua kabilah besar, Aus dan Khazraj. Datang dakwah mengajak kebaikan, rukun seperti saudara kembali. Saudara kembali. Di Mekah yang dulunya adalah tempatnya dakwah, yaitu dakwahnya Nabi Ibrahim, dakwahnya Nabi Ismail. Tempat yang terbaik di seluruh dunia ini. Masjid yang pertama dibuat di situ yaitu Ka'bah. Kiblatnya seluruh umat di seluruh dunia. Dakwah ditinggalkan, maka mulai hilang, amalan hilang, haji hilang, semua hilang. Justru menjadi tempat terburuk, yaitu jadi tempat penyembahan berhala. Jadi hati-hati dengan dakwah. Maka Allah katakan ini, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala may yasha min ibadihi. Tugasnya apa? Allah kirimkan malaikat untuk membawa wahyu kepada para nabi, kepada orang yang Allah kehendaki daripada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Tugasnya apa? An angziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Kasihlah peringatan kepada umat manusia, sungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, maka takutlah kepada aku. Kalau Allah ciptakan as-samawati, langit, wal arda dan bumi bil haqqi dengan hak. Ta'ala maha tinggi Allah, amma dari perkara yusyrikuna yang mereka sekutukan daripada berhala-berhala itu. Allah jauh sekali berbeda dengan sekutu-sekutu itu, tidak seperti itu. Kalau Allah ciptakan al-insana manusia min nutfatin dari nutfah, yaitu dari air mani. Faidah maka
Tiba-tiba huwa manusia itu khasimun menjadi orang yang sangat banyak berengkel, menentang mubinun yang jelas penentangannya. Manusia ini diciptakan dari perkara yang hina dina, dari kencing. Manusia ini diciptakan dari kencing, tahu nggak? Kemudian keluar dari dua tempat kencing. Ada manusia, ya. Dikencingkan pertama, dikencingkan kedua, tahu-tahu menentang Gusti Allah. Itu aja tempat kencing aja kok iso menentang Gusti Allah. Ini manusia itu. Wal an'ama dan Allah ciptakan binatang ternak. Wal an'ama dan binatang ternak khalaqaha Allah ciptakan binatang itu lakum bagi kalian. Fiha di dalam binatang ternak itu tif'un ada rasa hangat. Maksudnya di situ itu kamu bisa membuat penghangat. Diambil dari bulunya, kemudian dipintal menjadi pakaian yang bisa menghangatkan dirimu. Wa manafi'u dan manfaat-manfaat yang lain, manfaat-manfaat. Minha dan dari binatang ternak takuluna kalian makan. Walakum dan bagi kalian fiha dalam binatang ternak jamalun ada keindahan ketika dilihat. Khina turikhuna ketika kalian memasukkan ke kandangnya, ke tempat mereka berkumpul. Itu nampak indah, mereka kerutu berkumpul. Nah, bagus. Wa khina tasrahun dan ketika kalian melepaskan binatang ternak, itu juga nampak indah begitu, saking banyak sekali sehingga tampak indah, dilihat indah, ketika masuk kandang indah, ketika keluar indah, lapar disembelih jadi makanan, diambil bulunya menjadi pakaian, menjadi kemah, menjadi manfaat. Allah sediakan semuanya untuk manusia. Bukan hanya setambah lagi. Wa tahmilu dan binatang itu membawa asqalakum, beban bawaan kalian, beban yang kamu bawa dalam perjalanan. Kamu bawa ila baladin ke negeri lam takunu yang adanya kalian balighihi, lam takunu yang adanya kalian balighi tidak dapat sampai ke negeri itu illa bisyikil anfusi kecuali dengan mujahadah habis-habisan, illa bisyikil anfusi dengan beratnya diri. Tapi dengan binatang ternak kamu tunggangan taruh di situ, kamu tinggal jalan dengan ringan, bisa membawa 1 kental 2 kental setiap binatangnya, alangkah mudahnya. Bahkan binatangnya juga kamu tunggangi lagi, kamu tinggal tidur aja sudah nyampe tempat. Kayak apa itu sapi itu udah membawa macam-macam barang, dikasih apa namanya cikar, buat cikar. Kayak juga unta itu panjang buat seperti kereta api itu, bawa beban panjang. Unta itu bisa disambung lagi itu, sehingga panjang kayak kereta api. Masya Allah, ini semuanya. Inna rabbakum sungguh dengan kalian raufun sungguh maha pengasih, rahimun lahi maha penyayang kepada kalian. Sehingga Allah ciptakan binatang ternak itu dengan begitu banyak manfaatnya untuk kalian. Wal khayla dan Allah ciptakan kuda, wal bighala dan Allah ciptakan bighal, peranakan kuda dan khimar. Wal hamira dan Allah ciptakan khimar. Litarkabuha supaya kalian dapat menunggangi, wazinatan dan sebagai hiasan juga. Ada kuda itu nampak bagus sekali dilihat enak. Ini kenapa kok zinah atau hiasannya selalu disebut oleh Allah SWT. Nih, zinah ini ini ada manfaatnya. Jadi kalau orang itu melihat sesuatu terus seneng, itu menjadi kesehatan juga. Kalau kamu melihat kemudian kamu kok benci, cepat sakit kamu seperti itu. Bahkan kata orang ulama itu, orang itu kok bau busuk terus itu, di mana bau busuk itu nanti cepat sakit.
Sedangkan orang itu yang bau, dan bukan hanya cepat sakit, otaknya jadi tumpul. Sedangkan orang yang suka bau wangi begitu, itu otaknya itu menjadi cerdas dan sehat. Tuh, makanya pakai minyak wangi, maka Nabi suka pakai minyak wangi, para malaikat suka wangi-wangian itu. Itu karena itu bau itu menyehatkan dan bau itu juga mencerdaskan. Dengan bau busuk kebalikannya. Demikian juga melihat perkara yang menyenangkan itu mendatangkan kesehatan, kecerdasan, mendatangkan kebaikan-kebaikan. Melihat perkara yang tidak menyenangkan, lah itu menjadikan orang itu jadi banyak penyakit. Orang susah terus saja, agak seneng terus, tahu-tahu diabetes. Orang kalau agak seneng terus biasanya jantung atau darah tinggi. Orang menderita jantung tinggi. Kalau orang itu suka marah-marah terus perkara yang membuat dia marah terus, diabetes. Ya, kalau orang suka marah-marah nanti jadinya diabetes. Kalau orang itu suka tertekan, jadinya nanti kena jantung. Kalau orang itu sedih, jadinya kena penyakit darah tinggi. Nah, makanya kalau orang senang sehat, maka orang senang jadi sehat. Melihat perkara baik akan menyehatkan. Melihat perkara buruk akan menyehatkan dan mencerdaskan. Melihat perkara yang jelek itu akan membuat sakit dan akan membuat bodoh. Bahkan sebagian ulama mengatakan jangan kali-kali kamu melihat farjimu, malah jadi bodoh nanti kamu. Itu farjimu sendiri, bagaimana farji orang lain. Katanya saya itu bodoh katanya itu ya. Mereka melihat itu yang baik-baik, yang baik-baik. Itu juga kesehatan. Jadi makanya di sini ini kenapa Allah sebutkan di sini ini? Wazinah, masya Allah. Fiha jamalun khina turihuna wa khina tasrahun wa tahmilu athqalakum ila baladil lam tabalighi. Bismillahirrahmanirrahim. Doa al-khaila bila wa khimil tarakul wazinah lagi. Wa yakhluqu dan Allah ciptakan ma perkara la ta'lamuna yang kalian belum tahu. Wa 'ala Allah dan atas Allah qasdus sabili. Yang akan menerangkan, menjelaskan jalan yang lurus. Allah yang akan menjelaskan jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada dan shalihin juga ini. Wa minha dan dari jalan-jalan itu jairun ada jalan yang melenceng dari kebenaran, melenceng jalan-jalannya para nabi, para rasul. Walau syaa dan kalau Allah kehendaki, lahadakum sungguh Allah akan memberi hidayah kalian ajmain semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa taraham ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم أعز سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.